Lu ngerasa nggak sih makin kesini nyari laptop premium tuh malah makin bingung ya? Karena sekarang tuh hampir semua brand udah mulai mirip. Layar pakai OLED, spek tinggal tempel, dan nggak lupa udah mulai ada embel-embel AI. Dan anehnya lagi ya, kalau udah di atas belasan sampai 20 jutaan, hampir semuanya udah kelihatan udah bagus di atas kertasnya. Makanya sekarang lu harus ganti mindset dari yang tadinya tuh harus cari yang terbaik ke cari yang paling oke buat lu. Dan jujur aja, setelah beberapa waktu pakai laptop ini, menurut gua ini salah satu laptop premium yang paling gampang buat direkomendasiin sekarang. Karena hampir semua aspek dari laptop ini tuh ya aman, which is di market laptop sekarang ya, surprisingly yang susah dicari juga. Tapi ada tapinya nih ya. Jadi ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 dan hari ini gua bakal kasih tahu lo kenapa di tengah harga laptop yang naik gak jelas, laptop ini justru jadi salah satu opsi yang paling stabil. Bukan di harganya, tapi stabil performance dan juga stabil experience-nya. Tapi ya memang gak sempurna juga dan gue bakal omongin itu semua. Jadi Yoga Slim 7 ini laptop premium Gen 10 dari Lenovo, rilis resmi belum lama ini. Sekarang udah tersedia di range harga 17 sampai 20 jutaan tergantung varian yang lu pilih, dan posisi laptop ini tuh menarik banget. Karena di harga segini lu bisa dapat Ryzen AI 7 350, 32GB RAM, 1TB SSD, layarnya OLED 2,8K 120Hz. Itu value yang kalau lu lihat sekarang lagi ya, ini lu pasti bakal bilang ini Lenovo serius. Tapi ya kita mundur dulu bahasnya dari awal lihat laptop ini. Vibe-nya emang lebih clean dan lebih mature ya. Desain minimalis, full aluminium, tipisnya cuma 13,9 mm dan beratnya 1,19 kg doang. Literally ya lu bisa bawa ini di satu tangan aja tanpa berasa berat sama sekali. Lu lihat aja detail bodinya, emboss brandingnya yang seamless, nggak norak, nggak rame, warna Luna Grey-nya pun juga dibuat kalem, jadi looks-nya tuh kayak ala-ala premium timeless gitu. Bahkan kalau dilihat dari jauh pun, orang bakal langsung tahu ini laptop mahal. Bentuk bodinya sendiri juga cenderung flat dan clean, sudut-sudutnya rounded, jadi pas dipegang pun nggak ada feel tajam yang nusuk ke tangan. Dan ini ngaruh banget buat kenyamanan pas dipakai mobile ataupun di pangku lama. Tapi ya, nah ini dia nih yang gua harus omongin di depan ya. Jadi gini nih, ada satu masalah lumayan mengganggu, dan ini bukan cuma unit gua doang, karena gua udah cek juga di internet, ada di Notebook Check ya, gue ngalami review yang sama, bukan review sama, hal yang sama di reviewnya mereka. Lid laptopnya ini agak creaking gitu, setiap lo adjust sudut layar kayak ada bunyi krek-krek kecil, bukan yang keras banget sampai kayak mau patah, tapi ini cukup noticeable dan ini terjadi di unit gue ini. Ini kayaknya emang design flaw ataupun tolerance issue dari manufacturing, cuma memang ini bukan pertanda kalau hinge-nya itu rusak. Sedikit mengganggu aja, tapi selama gue buka tutup, gue nggak ngerasa ada yang ngeganjel atau gimana. Tapi di sisi lain, meski tipisnya ini 13,9 mm aja, surprisingly chassisnya pun juga masih kerasa rigid dan padat juga. Engselnya cukup stabil ya, gampang dibuka satu tangan juga, dan overall aside dari suara cracking tadi, build quality-nya ini udah solid. Lenovo juga udah lolos MIL STD 810H buat laptop ini, jadi soal durabilitas mereka ya udah cukup confident. Cuma ya konsekuensi finish aluminium kayak begini, sidik jari ataupun debu lumayan gampang nempel. Jadi kalau lu tipe orang yang agak OCD soal body laptop harus selalu kelihatan bersih, ya lu pasti bakalan ngelapin si laptop ini terus. Untungnya meskipun bodinya tipis, portnya yang dikasih masih cukup usable, dan ini salah satu yang bikin gue nyaman pakai si laptop ini sehari-hari. Di sisi kiri lu dapat HDMI 2.1 dan 2 USB-C, USB 4, 40GB per second yang support power delivery 3.0 dan juga DisplayPort 2.1. Jadi lu bisa ngecharge, transfer data super cepat juga, dan output monitor eksternal sampai 8K 60Hz. Semua lewat satu kabel aja. Di sisi kanannya ada USB port A ya, audio combo jack juga, power button sama privacy shutter buat webcamnya. Dan yang penting, ini udah pakai Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4. Buat lo yang sering mindahin file gede ataupun meeting online sambil upload, ini bakal kerasa banget bedanya. Jadi buat daily use tuh masih realistis ya, nggak langsung dipaksa hidup full dongle. Lo masih bisa colok HDMI tanpa pakai adaptor, masih bisa colok flash disk tanpa mikir juga. Ya simple things yang surprisingly udah mulai langka di laptop premium tipis sekarang. Dan buat keyboardnya, ini masih jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang nyaman sama laptop Lenovo. Feel ngetiknya tuh khas Lenovo banget, tombolnya empuk tapi feedbacknya masih jelas, switchnya soft dan silent, jadi dipakai ngetik lama tetap nyaman. Layout sama spacing tombolnya pun juga pas, jadi ada
adaptasinya cepet, ada backlit putih 2 tingkat juga, cuma ya tombol panah atas bawahnya nih ukurannya ya setengah aja gitu, kayak trade-off klasik laptop 14 inci lah. Bukan deal breaker, tapi ya gitu ya. Trackpadnya ya glass surface, ukurannya luas, lumayan lega buat laptop sekecil ini. Precision touchpad, gesture Windows 11 lancar semua. Nah ini bagian yang menurut gua bikin laptop ini gampang buat direkomendasiin juga, yaitu di bagian layarnya. Karena di sini Lenovo tuh ya nggak cuma sekedar tempelin panel OLED biar kelihatan premium di spesifikasinya. Jujur aja di tahun sekarang OLED tuh ya udah bukan lagi fitur yang bikin orang langsung wow gitu ya. Hampir semua laptop premium juga udah mulai pakai panel OLED. Jadi sekarang yang lebih penting tuh ya bukan sekedar udah OLED atau belum, tapi implementasinya itu udah matang atau enggak ya. Dan buat gua pribadi sih ya secara kualitas panel OLED 14 inci 2,8K 120 Hz di sini emang enak banget dilihat. Resolusinya itu di 2880 x 1800, aspek rasionya 16:10, tajam banget buat ukuran 14 inci. Yang gue suka tuh dari layarnya itu bagian brightness juga, di pemakaian indoor itu normal aman, dan kalau lagi nonton konten HDR, peak brightness ini bisa tembus sekitar di 1100-an nits ya. Ini salah satu yang paling terang di kelasnya juga. Warnanya kelihatan vibrant, kontrasnya almost infinite khas OLED ya, dan yang penting nggak oversaturated. Masih enak dipakai buat buat kerja lama ya, browsing, editing video juga ya, ataupun sekedar nonton konten. Bezelnya juga tipis, jadi bikin overall looks laptop ini makin modern. Tapi karena ini masih pakai glossy OLED, refleksi cahaya tuh tetap lumayan kerasa kalau dipakai di tempat terang ataupun outdoor. Jadi agak harus nyari angle nyaman lah biar pantulan layarnya itu nggak ganggu. Gue sendiri beberapa kali ngerasa ini pas lagi kerja di ya banyak cahaya ya kayak kafe-kafe itu bakal kerasa banget ya. Audio experience yang gue rasain pun juga dari speaker sendiri ini overall udah lumayan enak buat seukuran laptop tipis. Lenovo di sini pakai setup quad speaker 2 woofer 2 tweeter ya yang support Dolby Atmos juga. Total outputnya 4x2 watt ya. Jadi cukup kencang buat si ruangan kecil kayak gini. Karakter suaranya cenderung clear dan balance, vokalnya cukup kedengeran, detail audio juga masih dapat buat nonton ataupun meeting. Buat bass jelas jangan expect terlalu wah apalagi kalau dibanding laptop yang bodinya lebih gede. Tapi buat pemakaian harian kualitas speakernya masih nyaman dan gak kerasa murahan. Nah sekarang kita masuk ke performance nih, dan ini salah satu alasan terkuat kenapa laptop ini ya layak lo pilih juga nih. Lenovo ngebakalin ya Yoga Slim 7 ini dengan AMD Ryzen AI 7 350 prosesor yang masih fresh berbasis Zen 5 dengan konfigurasi 8 core 16 thread. Tapi ini bukan 8 core yang identik ya. Dia itu pakai 4 core Zen 5 sama 4 core Zen 5C. Jadi dia bisa balance antara performance tinggi dan juga efisiensi dayanya. GPU-nya pakai Radeon 860M basis RDNA 3.5 dan ada NPU Ryzen AI generasi terbaru yang performance AI-nya itu tembus 50 TOPS. Jadi laptop ini pun juga udah Copilot Plus PC ya. Dipadukan juga sama RAM LPDDR5X ya, 32GB 7500 MB transfer per second, dan SSD-nya PCIe Gen 4 dengan 1TB kapasitasnya. Dan yang paling kerasa tuh ya bukan soal wah gila performance-nya kenceng banget ya, tapi ini lebih ke konsistensinya. Karena meskipun bodinya tipis dan ringan, laptop ini tuh nggak gampang langsung drop performance atau berubah jadi noisy pas dipakai kerja lama. Fan noise-nya pun juga masih cukup kalem buat kerja normal, suhu palm rest pun relatif aman. Cuma bodi di bagian keyboard terutama area WASD ke atas itu bakal kerasa agak hangat ketika laptopnya dipakai full load ya. Dimana ini wajar sih untuk laptop setipis ini. Kalau buat main game ya, nah ini bagian yang menurut gue lo nggak expect juga. Radeon 860M ini surprisingly masih lumayan capable buat casual gaming, tapi jangan expect main game AAA di settingan tinggi. Jadi gini, gue udah iseng juga main Black Myth Wukong di laptop ini, settingan 1200p ya, FSR 3-nya aktif, frame gain-nya nyala ya, surprisingly playable. Bukan yang super smooth 60 FPS lock gitu ya, tapi cukup buat lo yang pengen main santai dan gak terlalu peduli sama frame rate yang sempurna. Buat e-sport titles kayak Valorant, CS2, Dota 2 ya, lancar di settingan medium high 1080p ya, gampang tembus di atas 60 fps. Tapi kalau lo coba main di Cyberpunk 2077 ya, 1080p Ultra ya sekitar 19 sampai 22 fps aja. Yang mana ini jelas bukan laptop gaming. Jadi gini kesimpulannya, kalau lo casual gamer ataupun mostly mainnya e-sport, ya ini masih cukup lah buat casualan. Kalau lo hardcore gamer yang maunya max setting gitu ya, jelas ini bukan laptop buat lo gitu. Nah ini juga bagian sering yang bikin orang kecele ya. Lenovo klaim baterainya 70 Wh di laptop ini yang bisa tembus 13 jam lebih, bahkan sampai 19 jam untuk playback video lokal. Tapi nyatanya ya berdasarkan pemakaian kita sendiri ya, tes browsing sekitar brightness-nya itu di 60-70%, wifi nyala, terus gue dapat itu di sekitar 8 sampai 10 jam aja. Yang mana itu juga udah cukup oke lah buat sehari kerja tanpa cari colokan. Nggak sampai bikin lo panik nyari colokan di pertengahan hari, tapi juga jangan expect bisa full day heavy use tanpa
charger ya. Untungnya Rapid Charge Express-nya cepet banget, lu colok 15 menit udah bisa dipakai sekitar 3 jam pemakaian. Itu ngebantu pas lu lagi di cafe atau di airport colok bentar ya udah lanjut kerja bisa. Dan charger 65 wattnya itu udah kecil dan juga ringan, cuma sekitar 188 gram aja. Jadi total bobot laptop plus chargernya masih di bawah 1,4 kg. Gak bikin tas lu berasa kayak bawa bata ya. Terus juga Yoga Slim 7 ini udah include Lenovo AI Now, asisten AI yang jalan sepenuhnya di device. Tanpa perlu koneksi internet, dia pakai model bahasa lama 3 juga dari Meta yang jalan secara lokal. Jadi semua data lo aman, gak dikirim ke cloud juga. Dan di sini ada 2 fitur utamanya dari AI-nya ini ya. Ada Knowledge Assistant, jadi kayak semacam asisten yang bisa baca, nyari isi dokumen lo, bisa nambahin file Word, PDF, PowerPoint ke knowledge base ya, yang semuanya jalan lokal. Jadi kalau lo punya dokumen sensitif, data lo pun nggak bocor. Terus ada PC Assistant juga, ini yang lebih ke kontrol perangkat. Lo bisa ngomong ataupun ngetik perintah buat ngatur setting laptop lo, kayak brightness, volume, mode power, dan lain-lainnya. Jadi ya Yoga Slim 7 ini ada beberapa varian di Indonesia. Dan ini penting banget ya buat lo yang nyari, karena ya harga antar varian itu lumayan beda. Dan lo harus tahu mana yang paling worth it. Lo bisa cek harga terbaru di e-commerce mereka. Dan ini balik lagi ke angle utama gua. Di tengah harga laptop yang suka naik turun gak jelas, laptop ini salah satu laptop yang paling stabil secara value. Harga launchnya reasonable, gak overpriced, dan apa yang lo dibayar ya mostly sepadan apa yang lo dapat. Dan Lenovo Indonesia pun masih kasih garansi yang bikin lo gak perlu pusing lagi, kayak ada 3 tahun Lenovo Premium Care, 3 tahun ADP juga ya, yang mana ini ADP penting banget ya, soal human error jelas di cover. Oke, biar fair lagi ya, semua yang lo harus tahu sebelum beli ini. Pertama, laptop ini ada lid cracking, bukan masalah besar, gak mengganggu fungsionalitas, cuma kalau lo sensitif sama build quality, ini bisa jadi harus lo consider juga. RAM-nya solder, gak bisa di-upgrade, tapi 32GB udah cukup banget buat 2026 dan beberapa tahun ke depan, tapi lo gak bisa nambah secara manual gitu ya. SSD M.2 2242 ya, SSD boncel lah kalau gue sebutnya. Jadi jangan sampai salah beli kalau lo mau upgrade. Tapi jujur ya, sebagian besar dari list ini sifatnya tuh good to know aja, bukan jangan beli, kecuali lo di kategori yang spesifik banget kayak audio producer, hardcore gamer, ataupun perfeksionis dari segi build quality, ya mungkin lo bakal terganggu sama spesifikasi laptop ini. Jadi ya gue bisa katakan apakah ini worth it atau tidak, ya beli kalau lo seorang profesional mobile yang butuh laptop ringan, tipis, baterainya cukup sehari ya, dan gak mau repot bawa dongle. Lo tinggal masukin tas, berangkat kerja tanpa mikir lagi. Konten kreator pemula ataupun level menengah ya, kayak editing foto, video ringan, desain grafis, ini RAM-nya gede, OLED juga layarnya, dan juga udah di-calibrate juga. Ya ini combo solid lah buat workflow kreatif. Sering buka browser banyak ya, kayak buka 30 tab browser, juga aplikasi lain, semua jalan barengan, ini laptop harusnya udah aman. Dan juga orang yang gak mau ribet, koneksinya aman, awet jangka panjang, Wi-Fi 7, USB 4, RAM 32GB, NPU-nya juga ada. Laptop ini ya bakal tetap relevan di 3-4 tahun ke depan. Ya memang ini bukan laptop yang bikin lo wow banget di satu aspek tertentu, tapi ini laptop yang bisa bikin lo gak kecewa hampir di semua aspek. Di tengah market laptop yang gak stabil, harga naik turun, spek mirip semua, brand pada main aman, Yoga Slim 7 ini ya justru kasih opsi salah satu yang paling stabil. Stabil performance, stabil experience, dan juga stabil value-nya. Udah sih segitu aja dari gua, ya kira-kira ya ini adalah Lenovo Slim 7 yang memang sebenarnya ini harganya masih oke, dengan spesifikasi yang masih oke. Kalau misalkan lu cek e-commerce yang harganya laptop lain pun udah mulai nggak oke. Ya tapi gimana aja, sesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Kalau kalian butuh laptop ini tinggal beli aja. Di YouTube samping kita ataupun di deskripsi udah kita kasih link terbaik buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita dan Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semuanya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.